Halo Sobat Boruto, gimana kabarnya kalian? Mimin tuh selalu mengkhawatirkan kesehatan kalian karena kalau kalian gak sehat nanti kalian ketinggalan updatean dari anime Boruto. Langsung saja ya. Sebelum melanjutkan video ini, siapkan kopi susu gula teh serta sembako biar kalian itu santai dalam menikmati video ini. Dan aturlah handset biar kalian nyaman. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun. Wilayah berdasarkan pada episode sebelumnya, Yahiko menggunakan Shinra Tensei dan berhasil menarik paksa mundur para siluman Jubi Mini. Namun hal tak terduga terus terjadi di mana datanglah Jubi ekor 10 yang asli yang muncul dari retakan tanah akibat gempa bumi. Tapi ada yang membuat Boruto sangat terkejut karena di kepala Jubi ekor 10 ada seseorang yang berdiri, yaitu Kawaki. Di sisi lain, Kode marah kepada Ego Shiba, kenapa kau membiarkan Kawaki menggunakan Jubi asli untuk pergi menyerang desa Kumogakure tanpa info dariku? Kita takkan tahu di mana warga Konoha kabur. Jura pun menengahi kode-kode Ego Shiba pasti mempunyai suatu alasan kenapa dia memiliki Kawaki menjadi eksekutor dalam memakai Jubi ekor 10. Itu Ego Shiba mengatakan apa yang dikatakan Jura sangat benar. Kau tidak usah iri kepadanya. Kode membalas, aku tidak iri, aku hanya ingin tahu saja kenapa kau melakukan itu, Ego Shiba. Ego Shiba pun berkata, karena dia adalah anggota baru kita dan mungkin bisa mengkhianati kita kapanpun. Jadi aku persilahkan dia menggunakan Jubi untuk melawan Boruto karena Jubi ekor 10 itu sangat berbeda. Dan aku belum sepenuhnya menaklukkan Jubi tersebut. Jadi ada kemungkinan dia juga akan menyerang Kawaki. Jura dan Kode pun terkejut mendengar hal itu. Di sisi lain, kita kembali ke tempat medan pertempuran di mana Pensurado menambahkan rudal sangat banyak untuk menyerang Jubi ekor 10. Namun, semua serangan Pensurado dihempaskan oleh ekor Jubi. Dengan mudahnya Kawaki pun berkata, Boruto, memang benar kau ada di sini, tapi kemana Toneri, Otsutsuki, dan Kaguya? Sebelum aku menghabisimu, aku berniat akan melenyapkan mereka terlebih dahulu. Kau masih ingatkah tujuanku adalah melenyapkan semua Otsutsuki dan kau adalah yang terakhir yang kusisakan nanti agar kita bisa bertarung sepuasnya. Dan tiba-tiba Sasuke menerima pesan dari Hidari, Sasuke ini aku, Hidari. Aku berhasil hidup, aku dan cloning Naruto akan mengurus Kawaki. Sebaiknya kau melanjutkan saja persiapanmu dengan Boruto. Kau tidak harus mengikuti pertarungan ini karena misimu mengumpulkan hewan suci jauh lebih penting untuk mengalahkan Ego Shiba. Sasuke pun sangat bingung, tapi tiba-tiba langit terbuka. Muncullah meteor sangat besar menghantam ribuan siluman Jubi Mini. Ledakan yang sangat besar bahkan Kawaki sangat terkejut. Sialan, beraninya kalian menyerang pasukanku. Terlebih dahulu, dalam sekejap Hidari ada di depan Sasuke dan mengatakan, aku sudah mengetahuinya, jadi cepatlah kalian berdua pergi dari sini. Kami bisa menahan. Hidari pun menggunakan kekuatannya dan memanggil meteor sekali lagi dan bertujuan untuk menyerang Jubi ekor 10. Kawaki pun tidak bisa menghindari serangan itu. Dia dan Jubi ekor 10 bersiap untuk melawan serangan meteor Hidari. Sasuke pun mengajak Boruto, Boruto, ayo cepat kita pergi dari sini. Kita harus mengumpulkan hewan suci secepatnya. Boruto yang baru ingat langsung mendekati Sasuke dan berteleportasi ke suatu tempat dan menghilang kemudian. Datanglah kloningan Naruto di samping Hidari. Kawaki pun sangat terkejut, apa Nandaime Hokage, kenapa dia ada di sini? Seharusnya dia masih terkurung di dalam dimensi Daikukuton. Boruto pun bersama Sasuke ternyata ke tempat hewan suci penyu raksasa atau Genbu yang ada di Komugakure. Mereka ternyata disambut oleh Killer Bee. Aku sudah menunggumu di sini, Boruto, Sasuke. Jadi apa yang akan kau lakukan di sini? Boruto pun berkata, kami akan menuju ke penjuru raksasa Genbo, tapi harusnya dia ada di sini. Kenapa dia menghilang? Killer Bee pun berkata, dia sedang berkeliling pulau, jadi jika ingin menemukannya maka kita harus mengejarnya. Killer Bee berkata, jika begitu aku akan menyiapkan kapal terlebih dahulu. Namun Sasuke berkata, tidak usah, kita akan terbang. Sasuke pun mengeluarkan Susanoo dan membawa Boruto serta Killer Bee terbang untuk mencari penyu raksasa Genbu. Killer Bee pun penasaran, jadi ketika kau sudah menemukannya, apa yang akan kau lakukan kepadanya? Boruto berkata, kami harus membujuk agar mau membantu bertarung melawan sang Ego Shiba. Karena membantunya
akan memperkuat pasukan kita melawan para Ego Jubi ekor 10 yang jumlahnya tidak hanya satu saja. Setelah beberapa lama kemudian mereka melihat Genbu di depan mereka. Killer Bee pun menyuruh Sasuke untuk mendarat di bagian ujung kepala Genbu. Setelah mendarat, Sasuke bertanya, "Jadi kenapa kau menyuruh kami mendarat di sini?" Killer Bee pun berkata, "Jika kalian ingin meminta bantuan Genbu, maka kau harus bertanya kepadanya melalui pintu itu." Mereka pun sangat kaget, tidak menyangka ada sebuah pintu di tubuh Genbu, penyu raksasa. Namun aku tidak tahu cara membuka pintu itu, karena ada sebuah simbol di sana. Mungkin itu adalah petunjuk. Kemudian Boruto maju, "Biar aku lihat dulu pintu itu." Boruto melihat ada simbol Dojutsu. Di sana ini adalah simbol Dojutsu Byakugan, Rinnegan, dan Jogan. Sasuke berkata, "Jadi kita harus membuka dengan Dojutsu. Kita hanya perlu Byakugan saja." Boruto menjawab, "Tidak perlu, Master. Aku bisa menggunakan Byakugan milik Momoshiki." Tiba-tiba Momoshiki berkata, "Kau kurang ajar sekali." Boruto memanfaatkan semua kekuatanku. Boruto pun tidak memperdulikan Momoshiki. Boruto mengeluarkan karma barunya secara otomatis. Tanduk Boruto muncul dan matanya berubah menjadi Byakugan, dan Boruto menatap simbol itu. Ternyata berhasil. Simbol itu menyala. Kemudian Sasuke menatap simbol Rinnegan dengan mata Rinnegannya, dan yang terakhir Boruto menonaktifkan karmanya. Dia langsung membuka mata Jogan dan tiba-tiba pintu itu bergetar dan terbuka dengan sendirinya. "Tak kusangka kau bisa menggunakan Byakugan, Momoshiki," kata Sasuke. Boruto berkata, "Ya, aku hanya berpikir dan menemukan cara untuk sekarang. Jadi ayo kita masuk ke dalam, Master Sasuke." Mereka pun masuk dan sangat terkejut melihat patung seorang Otsutsuki yang sangat tua, dan tiba-tiba keluarlah jiwa dari dalam patung itu dan berkata, "Jadi kalian sudah datang ke sini. Perkenalkan, aku adalah penjaga Genbu, sang penyu raksasa. Aku adalah Otsutsuki Genbu." Sang Otsutsuki itu pun berkata, "Jadi kalian akan meminta bantuan kepada penyu raksasa?" Ini akan Boruto dan Sasuke pun tidak menduga bahwa dia sudah mengetahui niat kami di kesini. Sang Otsutsuki pun mengatakan, "Baiklah, saatnya untuk mengetahui apakah kalian benar-benar membutuhkan bantuan dari penyu raksasa Genbu. Di sisi lain kita ke tempat Toneri dan Kaguya berada di. Jadi bagaimana pertarunganmu dengan Kawaki Otsutsuki? Apakah dia kuat?" Toneri berkata, "Dia sangat kuat, bahkan dia bisa berubah menjadi mode binatang. Aku tak tahu apa kekuatan itu, tapi kekuatannya sangat berbahaya. Jika dia sudah mencapai level teratas, hanya beberapa Otsutsuki saja yang mampu berubah menjadi mode binatang buas." Kaguya berkata, "Apa kamu mesti termasuk?" Toneri berkata, "Aku tidak tahu, tapi dia bisa berubah ke tingkat lebih tinggi dengan mengorbankan para pelayannya. Jadi kita tidak boleh meremehkan Otsutsuki Kawaki." Dan sang naga putih pun menanyakan kepada Toneri, "Apakah anak yang bernama Boruto itu benar-benar sudah bisa menggunakan jogannya?" Toneri pun berkata, "Itu benar, dia sudah siap, bahkan dia sudah membuka akses ke wujud mode malaikat putih. Seperti Tuan 1000 abad yang lalu yang menggunakan mode malaikat putih," kata Toneri. Kawaki bersama Jubi ekor 10, dia memerintahkan ribuan Jubi ini maju untuk menyerang dinding tanah desa Komogakure yang berhasil dibuat oleh pengendali tanah. Semua ratusan shinobi Komogakure pun bersiap mempertahankan dinding tanah agar tidak hancur. Sedangkan Itachi dan Sarada sudah mengeluarkan Susanoo-nya. Masing-masing Hidari pun berkata, "Cloning Naruto, apakah kau siap melawan Jubi ekor 10? Cloning Naruto pun berkata, "Aku sangat siap melawannya." Hidari pun membuat rencana yang benar-benar tak terduga. Hidari meminta cloning Naruto mengeluarkan cakranya dan membentuk Kurama yang besar. Kemudian Hidari mengeluarkan cakranya dan melahap cakra cloning Naruto, dan pada akhirnya Hidari dan cloning Naruto membangkitkan Susanoo berwarna hitam. Dan sebagai informasi bahwa Hidari sudah pernah mengeluarkan Susanoo satu kali saat dia masih melawan Boruto dan Sarada. Kemudian cloning Naruto juga pernah membangkitkan cakra besar yang berbentuk Kurama saat melawan Hidari, dan sudah beraliansi dengan Boruto saat dia masih menjadi ego Naruto. Hidari pun berkata, "Kita tidak bisa mempertahankan Black Susanoo sebagai lama, jadi kita benar-benar akan menyerang dia habis-habisan." Black Susanoo pun mengeluarkan pedang di kedua tangannya. Dia maju untuk menyerang Jubi ekor 10. Kawaki pun memerintahkan Jubi menyerang dengan ekornya, tapi Black Susanoo secara cepat memotong semua ekor 10
dan dia menusuk tubuh Jubi ekor 10. Kawaki tidak menduganya dan cloning Naruto pun keluar dari Susanoo mendekati Kawaki. Hal yang tidak terduga terjadi, cloning Naruto masuk ke dalam mata Kawaki. Kawaki pun sangat kaget. Sialan, kenapa dia bisa masuk ke dalam mataku? Ternyata cloning Naruto masuk ke dimensi Daikukoten. Bahkan dia menemukan Naruto asli bersama Hinata. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan video selanjutnya. Thank you yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe supaya kalian itu tidak ketinggalan updatean terbaru dari video Mimin. Mimin mau pamit dulu, bye-bye.